Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Habibah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 NIM 24111020009. Saya mahasiswa UINSI Samarinda. Menjelaskan tentang berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Oke, berfilsafat itu bagian dari berpikir, tapi tidak semua orang yang berpikir itu bisa dibilang berfilsafat. Berpikir sehari-hari bisa sekedar memikirkan apa yang dimakan atau kemana akan pergi. Sedangkan berfilsafat adalah berpikir lebih dalam, mempertanyakan hal-hal mendasar seperti arti hidup atau kebenaran. Jadi, semua orang berfilsafat pasti berpikir, tapi tidak semua orang yang berpikir itu bisa disebut berfilsafat. Selanjutnya, apa sih itu filsafat? Jadi, filsafat adalah hasil akal seseorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Atau bisa dibilang filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran sesuatu. Selanjutnya, kalian mau tahu apa itu objek filsafat? Jadi, objek filsafat adalah objek yang dipikirkan oleh filsafat, ialah segala yang ada dan mungkin ada. Oleh karena itu, manusia memiliki pikiran atau akal yang aktif. Maka manusia sesuai dengan tabiatnya cenderung mengetahui segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Selanjutnya ada cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat itu ada 4. Ada ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang menjelaskan mengenai hakikat segala sesuatu yang ada dan membahas mengenai watak yang mendasar atau ultimate dari benda realitas yang di belakang pengalaman langsung. Misalnya nih, ada pertanyaan kayak apakah angka itu nyata atau apakah waktu itu beneran ada? Ontologi itu bakal coba ngejelasin konsep-konsep kayak gitu dengan mikirin lebih dalam tentang hal-hal yang kita anggap ada atau nyata. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi itu merupakan salah satu cabang filsafat yang mengamati tentang asal mula, metode-metode, susunan, dan sahnya sebuah pengetahuan. Pertanyaan yang paling mendasar yaitu apa itu mengetahui, apa asal mula pengetahuan kita, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita tuh memiliki pengetahuan, dan bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan, serta pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dengan begitu, epistemologi membahas mengenai hakikat objek formal dan juga interial ilmu pendidikan. Kayak contohnya gini nih, kamu itu yakin banget kalau langit itu biru, tapi pertanyaannya, kenapa kamu bisa tahu kalau langit itu biru? Dari mana kamu dapat pengetahuannya itu? Apa cuma kamu yang ngelihat dengan mata? Atau gimana kalau suatu hari kamu lihat langit itu berwarna orange, bukan biru? Apakah berarti kamu selama ini salah? Cabang filsafat yang kedua yaitu aksiologi. Aksiologi itu biasanya berbicara mengenai nilai dan kegunaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah moral, pengembangan penggunaan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Misalnya, aksiologi pendidikan membahas mengenai hakikat nilai fungsi teoritis dan praktis ilmu pendidikan. Aksiologi itu penting karena tanpa nilai-nilai ini kita jadi kayak nggak punya panduan buat hidup gitu. Nah, kita tuh nggak tahu apa yang pantas kita perjuangkan atau jaga. Jadi aksiologi itu membantu kita memahami kenapa kita punya prinsip atau pandangan tertentu dan kenapa kita merasa ada hal yang pantas dihargai, dipegang atau diperjuangkan. Selanjutnya, cabang-cabang filsafat yang paling seru yaitu logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang berbicara mengenai aturan berpikir supaya dengan adanya aturan tersebut tuh bisa diambil kesimpulan yang benar. Bisa dibilang logika merupakan pengkajian yang sistematis mengenai aturan untuk menguatkan premis seseorang atau sebab konklusi aturan tersebut, sehingga kita itu bisa gunakan untuk membedakan argumen yang baik dan argumen yang tidak baik. Misalnya ada pertanyaan kayak gini, semua kucing itu bisa memanjat pohon. Si Oyen adalah kucing, jadi si Oyen bisa memanjat pohon. Nah, itu logika yang benar karena alurnya konsisten. Semua kucing itu bisa memanjat dan si Oyen adalah kucing, jadi ya dia juga bisa memanjat pohon. Tapi kalau pertanyaan kayak gini,
semua kucing bisa memanjat pohon. Si Budi suka kucing, jadi si Budi bisa memanjat pohon. Nah, ini contoh kesimpulan yang nggak logis atau salah, karena nggak ada hubungannya antara suka kucing sama bisa memanjat pohon. Masa kamu suka kucing, kucing itu bisa memanjat pohon, terus tiba-tiba kamu bisa manjat pohon gitu karena suka kucing? Selanjutnya ada kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan ilmu. Ilmu itu ngasih kita kemampuan untuk membuktikan sesuatu. Jadi bisa lebih pasti dalam memahami sesuatu di sekitar kita. Misalnya, kenapa sih pesawat bisa terbang? Kenapa cuaca bisa berubah-ubah? Semua itu dijawab sama ilmu lewat teori, data, dan bukti-bukti. Selanjutnya ada kedudukan agama. Agama tuh jadi tempat orang mencari jawaban untuk hal-hal yang lebih dalam, seperti tujuan hidupmu atau yang terjadi setelah mati, atau gimana sih caranya jadi orang yang lebih baik. Jadi agama biasanya dianggap sebagai panduan moral yang membantu manusia menjalani hidup dengan damai dan punya arah yang jelas. Selanjutnya kedudukan filsafat. Filsafat ini tuh mempertanyakan semua hal tanpa batas, bahkan bisa mempertanyakan kenapa kita butuh agama dan ilmu. Jadi kalau ilmu lebih praktis dan agama lebih di soal keyakinan, filsafat tuh lebih banyak bertanya daripada menjawab. Contohnya, filsafat tuh bisa aja nanya, apa sih makna kebahagiaan itu? Atau apakah kita benar-benar punya kebahagiaan? Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh filsuf dengan pemikirannya, ciri khasnya, dan periode masa-masanya. Yang pertama itu ada masa Yunani kuno, ada masa Yunani klasik, terus ada masa abad pertengahan, dan terakhir ada masa Islam. Yang pertama ada masa Yunani kuno. Tokohnya itu Thales, tahun 624 sampai 547 sebelum Masehi. Thales itu pemikirannya, menurutnya air adalah basis semua makhluk hidup dan bahwa segala kehidupan dasarnya terbuat dari air. Ciri khasnya Thales itu adalah yang pertama, filsuf pertama lahirnya filsafat. Yang kedua itu objek kajian pemikirannya adalah alam. Dan yang terakhir, corak pemikiran filsafatnya disebut kosmosentrisme. Tokoh kedua ada Anaximander. Tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi. Anaximander berpendapat bahwa apeiron adalah sumber dari segala perubahan dan keberagaman di alam semesta. Ciri khasnya Anaximander itu, yang pertama itu dia muridnya dari Thales. Yang kedua, pengusul konsep apeiron. Yang ketiga ada Parmenides. Tahun 515 sampai 450 sebelum Masehi. Parmenides ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada pasti selalu ada. Tidak ada sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan. Ciri khasnya itu, arti nama Parmenides adalah terus stabil. Yang kedua, Parmenides menuliskan filsafatnya dalam bentuk puisi. Dan yang terakhir itu merupakan murid dari Xenopanes, namun tidak mengikuti pandangannya. Yang keempat adalah Zeno, 490 sampai 430 sebelum Masehi. Menurutnya, manusia hendaknya mengikuti saja hukum alam baginya. Dengan demikian, ia akan mencapai harmoni dengan alam. Ciri khas Zeno, filsuf yang mengajar filsafat Stoa, dan Zeno merancang ajaran etika. Terakhir, paradoks Zeno berfungsi untuk membela pandangan metafisik Parmenides. Selanjutnya, ada Pythagoras. Pythagoras itu tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta dapat dijelaskan melalui angka dan hubungan matematis. Namanya juga Pythagoras. Terus ciri khasnya itu Pythagoras tidak meninggalkan tulisan dan ajarannya banyak diketahui dari karya filsuf setelahnya. Pemikirannya mengabungkan matematika, musik, dan spirit luas tentang alam semesta. Ada juga Heraklitos, 535 sampai 475 sebelum Masehi. Dia itu mengemukakan bahwa segala sesuatu yang ada sedang menjadi dan selalu berubah. Ciri khasnya itu ucapannya terkenal Pantarei kai uden mensi, dan dikenal sebagai filsuf gelap karena gagasannya itu cenderung paradoksal. Selanjutnya ada Empedokles, tahun 495 sampai 435 sebelum Masehi.
Dia itu pemikirannya berpendapat bahwa semua benda di alam semesta terdiri dari 4 unsur. Ada tanah, air, udara, dan api yang tidak dapat diubah dan dihancurkan. Ciri khas Empedokles itu yang pertama adalah menulis karya dalam bentuk puisi seperti Paramida, dan dikenal karena pandangannya yang menggabungkan filsafat dengan ilmu alam. Selanjutnya ada Anaxagoras, tahun 500 sampai 428 sebelum Masehi. Pemikirannya itu realitas bukanlah satu, tapi akan tetapi dari banyak unsur dan tidak dapat dibagi-bagi, yaitu atom. Ciri khasnya itu yang pertama terkenal karena gagasannya tentang keberadaan partikel-partikel dasar. Terus yang kedua, filsuf pertama yang membawa filsafat ke Athena. Dan yang terakhir dari masa Yunani kuno yaitu ada Demokritos, tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia itu pemikirannya mengajarkan segala sesuatu di alam semesta tersusun dari partikel-partikel dasar yang ia sebut atoms. Ciri khasnya itu dikenal sebagai bapak atomisme, dan beliau adalah ahli fikir pertama yang berdomisili Athena. Dan selanjutnya ada masa Yunani klasik. Pertama itu tokohnya ada kaum sofis, tahun 450 sampai 380 sebelum Masehi. Pemikirannya itu menyatakan bahwa manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Ciri khasnya penekanan mereka pada relativisme, terutama dalam hal kebenaran dan moralitas. Dia dikenal karena ajaran mereka tentang skeptisisme moral. Selanjutnya, tokoh dari masa Yunani klasik ada Gorgias, tahun 485 sampai 3880 sebelum Masehi. Pemikirannya itu dia berpendapat bahwa pada akhirnya tidak ada yang benar-benar ada, karena apa yang kita anggap ada hanyalah ilusi. Ciri khasnya ada pandangannya yang radikal tentang bahasa, realitas, dan pengetahuan. Filsuf yang menantang pandangan tradisional tentang realitas dan pengetahuan. Selanjutnya ada Socrates, 470 sampai 399 sebelum Masehi. Pemikirannya itu berpendapat bahwa kebajikan seperti kebajikan, keberanian, dan kebijaksanaan adalah bentuk pengetahuan. Ia percaya bahwa jika seseorang benar-benar tahu apa yang baik, maka ia akan melakukan hal yang baik juga. Ciri khas Socrates itu filsuf terbesar dalam sejarah filsuf barat dan pendiri tradisi filsafat moral dan etika. Selanjutnya ada Plato, 427 sampai 327 sebelum Masehi. Dia itu pemikirannya menjelaskan bahwa sebagian umat manusia seakan-akan hidup dalam sebuah gua yang remang-remang. Ciri khasnya, ciri utama Plato adalah ideal, murid didikan dari filsuf Socrates. Dan Plato mengembangkan pandangan dualis tentang realitas. Selanjutnya ada Aristoteles, 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pemikiran Aristoteles memandang bahwa logika sebagai alat untuk mencapai pengetahuan yang benar melalui pemikiran yang sistematis. Ciri khas Aristoteles, seseorang tokoh intelektual terbesar dalam sejarah barat. Dia berkontribusi besar dalam semua bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, termasuk logika, etika, metafisika, politik, dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya ada Helenisme, 322 sebelum Masehi. Pemikiran filosofi Helenisme fokus pada cara mencapai kebahagiaan pribadi, perdamaian batin, dan pencerahan mental. Ciri khasnya, dia merupakan zaman peralihan dari Yunani kuno ke abad pertengahan dan memiliki 3 aliran filsafat, yaitu Stoa, Epicurus, skeptisisme. Selanjutnya ada masa abad pertengahan, yaitu pertama, tokohnya Justinus Martir, 100 sampai 165 Masehi. Dia berpendapat bahwa semua manusia memiliki benih-benih logos di dalam hati mereka untuk mengetahui kebenaran. Ciri
Ciri khasnya, salah satu filsuf Kristen awal yang berusaha menghubungkan filsafat ilmu lainnya, memperkenalkan konsep logos sebagai dasar pemikiran filsafat. Terus ada Clemens, abad 2-3. Dia tuh berpendapat bahwa filsafat Yunani adalah anugerah Allah yang mempersiapkan, bukan orang Yahudi untuk memahami kebenaran Kristen. Cirinya, upaya sistematis menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Salah satu pemikir pertama yang mengetahui nilai filsafat non-Kristen sebagai persiapan untuk memahami iman Kristen. Ada Tertullianus, abad 2-3. Pemikirannya, bagi Tertullianus, iman Kristen adalah sesuatu yang unik, tidak membutuhkan bantuan atau penjelasan filsafat. Ciri khasnya, dia salah satu penulis Latin pertama yang merumuskan ajaran Kristen. Seseorang pemikir yang sangat logis dan sistematis, juga memperkenalkan istilah Trinitas dalam teologi Kristen. Augustinus, abad 4-5 Masehi. Dia itu pemikirannya itu meyakini bahwa kebenaran tertinggi hanya ditemukan oleh Allah atau di dalam Allah. Ciri khasnya itu teologi Kristen paling berpengaruh dalam sejarah gereja. Karyanya tentang kasih karunia, dosa asal, kehendak batas, dan waktu tetap relevan. Selanjutnya ada Nicholas Cusanus, 1401-1404 Masehi. Dia tuh pemikirannya beranggapan bahwa Allah adalah objek sentral bagi intuisi manusia. Ciri khasnya itu salah satu contoh awal dari pemikiran Renaissance dan pandangan yang progresif serta pengaruh yang bertahan dalam tradisi filsafat dan teologi. Dan yang terakhir dari filsafat abad pertengahan yaitu William Ockham, 1285-1349 Masehi. Dia itu pemikirannya menyatakan dalam menjelaskan sesuatu sebaiknya tidak mengasumsikan lebih banyak entitas atau konsep daripada yang diperlukan. Terkenalnya karena prinsip ekonomis yang dikenal sebagai Occam's Razor dan pemikiran yang sangat berpengaruh pada perkembangan filsafat modern, tokoh penting dari tradisi skolastik. Selanjutnya, terakhir dari masa Islam. Pertama itu tokohnya ada Al-Kindi, 801-873 Masehi. Dia itu pemikirannya percaya bahwa filsafat adalah alat untuk memahami kebenaran, termasuk kebenaran yang diwahyukan oleh agama. Ciri khasnya, filsuf Arab pertama adalah perpaduan antara tradisi Islam dan filsafat Yunani, dan seorang filsuf, ilmuwan, dan matematikawan Islam. Wow. Selanjutnya ada Al-Farabi, tahun 870-950 Masehi. Dia itu pemikirannya menegaskan bahwa tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan tertinggi yang dicapai melalui pengetahuan yang benar dan hidup yang berbudi luhur. Ciri khasnya itu dia berhasil menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Filsuf terbesar yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles, dan dia itu Al-Farabi mengembangkan teori tentang akal. Selanjutnya ada Ibnu Sina, 980 sampai 1037 Masehi. Pemikirannya, dia mengembangkan teori tentang wujud yang membedakan bahwa yang harus ada dan yang mungkin ada. Dia itu pengaruh besar dalam ilmu pengetahuan dan kedokteran, dan juga memperkenalkan konsep bahwa Tuhan adalah penyebab pertama al-ilah. Selanjutnya Al-Ghazali, 1958 sampai 1111. Pemikirannya itu menganggap pengetahuan bukan hanya sebagai alat untuk memahami dunia, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Ciri khasnya itu ada kemampuan untuk mengharmonisikan antara akal dan wahyu. Terus ada kritik terhadap filsuf-filsuf Yunani, dan juga terkenal dengan karyanya yaitu Tahafut al-Falasifah. Yang terakhir ada Ibnu Rushd,
tahun 1128 sampai 1198 Masehi. Dia itu pemikirannya pandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib, meyakini bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk memahami alam semesta secara rasional. Ciri khasnya dikenal sebagai komentator terbesar dari karya-karya Aristoteles, dan karya-karya Ibn Rushd memiliki pengetahuan besar dalam ilmu barat, dan dia juga itu penulis karya terkenal yang berjudul Tahafut al-Tahafut. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang materi tadi. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.